Selamat siang Bu, ini kelengkapannya tapi belum selesai semua. Yang ini 8 sudah packing kayu, lainnya belum. Solar panelnya itu. Lah ini tak jelaskan koneksinya untuk jalur AC sama jalur DC ya. Yang pertama untuk jalurnya baterai ya, nanti baterainya di paralel. Untuk sisi yang sini ini tulisannya agak membingungkan ya, jadi tak kasih tanda plus. Jadi yang sisi 0 volt ini plus, yang ini min 48 itu min, tak kasih satu tanda. Kabelnya menggunakan ini ya, merah plus, hitam min, masuk ke jalur itu, jalur baterai ya. Kemudian outnya, out AC 220 ini kan 70 meter ke ATS. Di situ juga sudah ada tanda ya, out AC 220, beban out 220, kemudian masuk ke situ inverter in 220 ya. Terus yang sisi beban LN itu ke pompa, kemudian yang samping kanan itu PLN in, LN juga. Kalau AC kan LN, kalau DC plus minus. Kemudian untuk jalur solar panel di sini satu string atau satu jalur SCC itu menggunakan 6 PV ya, 410 kali 6. Jadi nanti per kelipatan 3 ini di seri, kemudian masuk MC4, kemudian turun ke box panel 12 meter kabelnya. Jadi ini kabelnya satu string ya. Yang ini nanti plus min masuk ke itu MCB, situ sudah ada tulisannya itu ya, MCB solar cell plus minus. Yang sisi ujungnya ini masuk MC4, nanti pertiganya dicabang, jadi tinggal colok saja. Ini MC4 ya, MC4 12, MC4 12. Jadi per 3 panel itu di seri, kemudian di paralel 6 masuk satu MCB solar cell, satu string namanya, satu jalur. Kemudian yang sisi sini ini 2 meter jaraknya, jadi dari sambungan sini nanti ke solar panel yang sini tuh 2 meter. Kabelnya yang ini, jadi nanti diambil satu-satu, ini tinggal narik aja. Nah seperti ini untuk sambungannya. Yang ini jumlahnya 4 ya, 1 2 3 4. Kemudian yang ini jumlahnya 2. Kalau ini kan enggak usah, nanti enggak usah ditarik, jadi enggak usah, maksudnya ini kan masih ganjet ini lah ya. Cuman yang sisi ini mungkin nanti narik dipisah jadi satu-satu, yang sisi baru masuk ke sini. Ini jumlahnya 2, ini sama ini ya, 1 2, terus ini isinya 4. Nanti pemasangan sambil kontak saya. Terus lainnya ini user manual, jadi nanti ngikutin tutorialnya ini dibaca, mulai pertama kondisikan MCB mati dulu, pokoknya nanti dibaca, ngikutin ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu di Ambarawa, Semarang. Paket PLTS 5.500
PV-nya 410 WP kali 12 lembar, kemudian baterainya Levo 4 100 Ah 48 volt 2 lembar. Ini panel selesai, naik. Ada beberapa video ini yang saya buat untuk tutorial. Yang pertama, simulasi beban penuh. Yang kedua, simulasi sistem kerja dari panel. Kemudian yang ketiga, simulasi cara menyalakan baterai dan setting-settingnya. Ini yang pertama, saya simulasi menggunakan untuk beban penuh ya, satu buah mesin pengering, kemudian kompor induksi, hair dryer, kompor listrik, dan hot gun. Daya kisaran 5500. Yang pertama, untuk simulasi beban penuh kita cek KWH ya. Ini KWH PLTS, nanti penjelasannya nanti. Ini wattnya 1,6 watt. Beban pertama saya nyalakan mesin pengering laundry. Ini terbaca 1,9. Beban kedua kompor induksi. Beban terbaca 3,3, 3300. Kemudian hot gun beban terbaca 4,9, 4900 watt. Kemudian kompor listrik beban terbaca 5,4, 5,5, 5,4 kW. Kemudian saya tambahi hair dryer terbaca 5,7, 5700 ya, overload. Beberapa detik nanti hidup lagi. Ini pakai beban eksternal, tidak saya connect PLN, karena kalau PLN dimasukkan nanti otomatis pindah ke PLN. Karena di sini PLN 1300, nanti jeglek rumah. Lah ini hidup lagi inverter. Kemudian di delay 5 detik baru on beban. Ini simulasi beban penuh Bu ya. Kemudian yang kedua, untuk simulasi sistem kerja panel. Jadi yang box besar ini adalah inverter dan SCC. Posisinya nanti dekat dengan solar panel. Sementara box yang kecil ini adalah box ATS. Posisinya nanti jauh dari box panel. Kemarin infonya kisaran 70 meteran ya. Jadi box ATS ini dekat dengan pompa. Sistem kerja dari panel ini itu priority ke PLTS karena tujuan utamanya adalah penghematan. Jadi selama inverter ini on, maka ATS ini akan running PLTS jika diarahkan ke PLTS. Kalau diarahkan ke PLN, ya akan running ke PLN. Kemudian saat PLTS on lagi, akan didelay 5 detik oleh TDR di dalam. Ini posisi ATS ini saya tambahi jalur input inverter MCB Pak, MCB 2 pas. Jadi kalau misal ada maintenance di area pompa, ndak usah mematikan inverter ini karena jaraknya kan jauh, 70 meteran. Cukup mematikan ini ya. Ini misal, lah ini running PLTS ya, ini saya matikan di sini, udah inverter ndak masuk, dia langsung otomatis pindah ke PLN. Lah PLN kalau mau mematikan kan di situ ada KWH meter dekat ya. Kemudian nyala, di delay sama TDR ini kelap kelip 5 detik baru PLTS on. Ini
kebutuhannya untuk penghematan, jadi selama baterai cukup ya pompa jalan. Baterai cukup itu diatur sama LVD, low voltage disconnect. Alat ini yang menentukan ya. Saat tegangan terbaca di setting yang dimasukkan, inverter akan off. Kemudian di sini karena tidak ada inputan inverter, ya akan otomatis pindah ke PLN. Untuk referensi setting 47,0, kemudian reconnect 2,5. Tekan sekali 47,0, kemudian reconnect 2,5. Settingan ini nanti bisa dirubah menyesuaikan dengan kebutuhan di sana. Ini saya turunkan ya tegangannya lewat regulator DC ini. Jadi posisi kalau inverter on dia di sini nyala, kemudian lampu LED kecil ini juga nyala, maka ATS akan otomatis, pompa akan otomatis pakai PLTS. Ini saya turunkan tegangan, anggaplah baterai habis ya. Di sini kita lihat turun ya sampai 47,0 kisaran segitu. Lah, ini panel membaca tegangan baterai di 47, maka inverter akan off. Di sini inverter off, lampunya mati. Kemudian otomatis di ATS-nya di sana nanti akan pindah ke PLN. Kemudian besoknya kalau ada charging, tegangan akan terbaca naik. Ini saya naikkan ya. Sampai 47 plus 2,5, berarti 49,5 akan on lagi. Nah, on. Inverter di sini on. Di sini masuk di delay 5 detik, baru pindah ke PLTS. Kemudian yang ketiga, instalasi, cara menyalakan baterai dan setting SCC. Ini posisi PLN masuk, PLTS belum di-on-kan, baterainya belum nyala. Untuk jalur koneksi di sini sudah ada tanda semua ya. Ini jalur solar panel. Jadi masing-masing 6, nanti di seri 3 2 paralel. Nanti ada gambarnya. Kemudian ini jalur baterai, terus ini jalur out 220 inverter. Yang kemarin katanya mau pakai kabel SR, ya enggak masalah, jauh soalnya. Kemudian jalur out inverter ini nanti masuk ke in inverter ini. Ini posisi ATS di area pompa. Kemudian ini jalur out beban 220. Kemudian yang ini PLN in. Sudah ada tandanya semua. Setelah terkonek semua jalur solar panel, baterai, kita nyalakan baterainya. Posisikan MCB semuanya turun. Ini baterai sudah connect, tapi posisinya belum on BMS-nya. Caranya nanti ditekan ini selama 3 detik. Nanti lampu sini akan nyala. Ya, mulai nyala. Setelah lampuran ini kedip, artinya BMS sudah on. Sementara baterai yang satunya ini belum on. Kemudian kita nyalakan MCB. MCB nyala, ini outnya sudah keluar 48 volt. Kemudian untuk baterainya satu, dia akan otomatis on jika di-trigger dari tegangan luar. Ini kan di paralel, berarti tinggal kita nyalakan MCB. Ya, ini sudah mulai kedip ya. Ini sudah on. Setelah itu kita nyalakan MCB SCC, Solar Charger Controller. Ini masing-masing satu pakai satu MCB ya. Kemudian inverter ini paralel. Kita nyalakan MCB pertama ya. Posisi nyala. Kemudian ini nyala. Kemudian SCC yang kedua ya, nyala. Kemudian kita setting atau cek settingan. Di sini berangkat panel sudah saya setting sesuai dengan referensi, tapi kadang-kadang berubah.
nyalakan program. D00 sudah sesuai 24. Kemudian D0113 sudah sesuai. Kemudian D02 lainnya diabaikan. Kalau misal nanti berubah, nanti harus dirubah sesuai dengan referensi ini. Tekan enter sampai berkedip. Ini untuk menurunkan, kemudian ini untuk menaikkan. Nanti taruh sesuai dengan referensi ini. Setelah selesai, tekan enter, kemudian kembali ke program. Setelah masukkan angka sesuai, nanti SCC dimatikan duanya selama 5 detik, kemudian nyalakan lagi. Kemudian cek settingannya apakah sudah berubah angkanya di sini. Kalau sudah berubah berarti oke. Kalau masih belum berubah, nanti setting lagi sesuai referensi. Setelah setting selesai dan benar, kemudian kita masukkan jalur solar panel. Ya. Di sini terbaca masuk 2000-an. Kemudian yang ini ya terbaca masuk. Nah, setelah PV masuk seperti ini, baru MCB inverter di on kan. Kalau misal baterainya nanti di sini alarm, nanti tinggal mencet selama 6 detik. Kalau solar panel belum masuk, kemudian MCB inverter dinyalakan, dia pasti alarm di sini. Makanya solar panel masuk dulu, baru MCB inverter dinyalakan. Ya, oke. Nyala semua. Di sini posisi inverter sudah masuk arusnya, listriknya. Kemudian di sini belum on karena belum dinyalakan. Setelah itu kita nyalakan, ya, on. Nanti di atasnya akan pindah, ya, pindah. Lah, ini yang perlu disimulasikan. SCC itu harus bisa ngerem. Jadi misal PV 3000 terpasang, ya harus ngerem kalau dia posisi baterai penuh. Ini contoh. Di sini tadi pertama masuk 2000, ini turun. Nah, ini mulai turun juga. Karena ini kondisinya baterai sudah mendekati penuh, harus bisa seperti ini. Jadi nanti disimulasikan seperti ini ya, harus bisa ngerem SCC-nya, baru nanti running beban. Kalau nggak bisa ngerem seperti ini, nanti baterainya pasti alarm. Kenapa nggak bisa ngerem? Karena settingannya belum benar. Nah, ini malah 0, ini nggak masuk sama sekali. Ini masih masuk ya. Setelah setting SCC dan SCC-nya bisa ngerem, nanti disimulasikan dengan beban. Jadi nanti outnya ini langsung dikasih beban, bisa gerenda, bor atau apa terserah. Ini posisi yang sebelah kiri sudah ngerem, 0 watt masuk. Ini terpasang 3000. Kemudian yang ini masuk 35 watt. Ini saya simulasikan dengan beban ya. Ya, saya nyalakan lah. Lah, ini naik SCC pendapatannya ya. Saya matikan. Kemudian ngenul lagi yang ini. Yang ini masih tetap ngisi, tidak ada masalah. Yang penting ada perubahan. Kemudian saya kasih beban lebih besar. Nah. Ya. Di sini sudah mulai masuk. Kemudian saya kasih beban yang lebih besar lagi. Ini mesin pengering. Ya, di sini 0 watt, ini 600-an. Saya kasih beban yang ini agak besar. Ya, di sini naik 1000, ini 600, ini 3000, ini terpasang ya. Kemudian saya tambahi beban lagi. Ya,
Wah, dia langsung naik. Lah harus seperti ini Pak nanti. Kemudian saya lepas beban ya, dia turun lagi. Kemudian saya kasih beban lagi. Nah, jadi harus dikondisikan nanti setelah install dicoba SCC nya harus bisa ngerem seperti ini. Ini saya coba dulu untuk beban rumah. Jadi di sini ada 2 kWh PLN dan PLTS, barangkali mau compare nanti dalam 1 bulan itu dapatnya berapa kWh. Ini PLTS ya, running 500-an watt, kWh-nya 516 Wh atau 0,5 kWh. Kemudian yang ini PLN, tidak ada beban standby ya, ini kontaktor relay. Kemudian kalau arah sini, lah ini running PLN 700-an watt, 600-an watt, yang ini 0. Kemudian kalau arah ke PLTS delay 5 detik baru pindah ya. Nah ini running 600-an watt, ini pengukuran WH. Ini saya pakai biasanya kalau nyoba ya pakai mesin pengering ini laundry, karena di sini ada laundry 1900 ini setiap hari jalan ya. Ini running 2,6. Terus PV masuk di sini ini 1600-an, yang ini 600-an. Ini mendungnya lewat. Oh, panas lagi. Ya, tadi sempat 2500. Kalau ndak ada kendala hari apa ya? Hari Selasa, Bu. Nanti siap kirim ya, saya info lebih lanjut. Ini saya coba dulu, jadi nanti KWH-nya kelihatan dapat berapa KWH selama beberapa hari. Selamat pagi Bapak Ibu Ambarawa. Paket PLTS untuk pompa ini panel selesai ya. Baterainya ini kondisi baterai full, mendekati full. Running beban rumah ini 300-an watt. Kemudian ini sudah terpakai 37 kWh, ini PLTS. Kemudian yang ini PLN, ini terpakai 4,6 kWh. Ini panel selesai, mau saya turunkan, prepare, insya Allah besok kirim. Kondisi pagi karena baterainya sudah mendekati penuh, ini SCC pada ngerem. Yang sini masuk 70-an watt, yang ini 600-an watt. Lah nanti pertama kali install yang perlu disimulasikan ya seperti ini Pak. SCC harus bisa ngerem. Kalau settingannya sudah benar ya berarti SCC nya sudah ngerem. Kalau settingannya tidak benar nanti overfall, baterainya pasti alarm mati. Bukannya rusak, tapi kan sistemnya nanti mati tuh. Jadi tidak jalan PLTS, otomatis pindah ke PLN. Terus ini panduan ada 3 lembar ya, nanti mulai step by step pemasangan nanti sambil dibaca ini. Jadi ini saya simulasikan lagi, jika baterai penuh atau mendekati penuh, SCC nya itu harus bisa ngerem. Pembacaan masuk watt itu di sini. Jadi ini masuk 600 watt. Kemudian ini masuk 70-an watt. Ini terpasang 3000, ini 1500. Nanti disimulasikan, dikasih beban. Lah ini misal ini running 355 ya, 300-an watt ini. Kalau misal beban saya tambahi, itu nanti naik wattnya. Ini saya kasih dryer, mesin pengering ya. Tadi running 300-an, sekarang running 2,3, 2300 ya. Lah di sini naik. Tuh naik. Ya. Kalau misal beban kecil atau pompa mati atau pindah ke PLN, nah ini bebannya turun, ini 300-an.
nanti SCC nya juga ngerem lagi. Lah ini ngerem lagi, saya kasih beban lagi ya. 2,3, SCC nya juga nanti naik lagi, wattnya naik lagi ya. Jadi nanti disimulasikan pertama kali install harus bisa seperti ini. Kemudian untuk referensi setting ini 46,4. Jadi saat tegangan yang terbaca di sini 46, nanti lampu LED kecil ini mati, inverternya mati, terus pindah ke PLN sini. Terus naik lagi ada charging, reconnectnya 4. Artinya 46 ditambah 4 terbaca di alat ini 50, nanti on lagi. Siklusnya seperti itu, tidak melihat jam tapi nanti melihat cuaca, tergantung, kadang ada mendung lewat 1 jam 2 jam, pas mendung ya otomatis tegangan akan terbaca kecil. Kalau sampai terbaca 46 terus lampu LED kecilnya itu mati, ya berarti inverter mati, otomatis pindah ke PLN. Jadi referensi setting di sini ya, semua saya kasih catatan biar tidak lupa. Kemudian yang ini referensi setting ini. Jadi ini kelengkapannya, solar panelnya ini satu kolinya ada 2 biji Pak. Jadi 6 koli 12 lembar, terus ATS, terus kabel-kabelnya di sini nanti packing jadi 1 koli. Ini inverter SCC, terus ini baterai ya.